malam dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya, Papa Fafa, di Fafa and Family Channel. Ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana saya bisa bekerja di Singapura. Nah, untuk bekerja di luar negeri, itu yang paling gampang, kalian sekolah di luar negeri, baik itu S1 ataupun S2. Itu cara yang paling gampang untuk bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri, tanpa harus mempunyai pengalaman terlebih dahulu. Karena yang kedua, kalau kalian pengen bekerja di luar negeri, itu adalah harus mempunyai pengalaman dulu. Kalau kalian tidak kuliah di luar negeri dan belum punya pengalaman kerja, itu kemungkinannya akan sangat kecil untuk bisa diterima kerja di luar negeri. Nah, jadi tips nomor 2 adalah mengumpulkan pengalaman dulu. Peraturannya adalah sebelum si employer atau perusahaan yang beroperasi di Singapura meng-hire calon karyawan baru, mereka harus membuktikan ke Ministry of Manpower. Ministry of Manpower itu adalah Kementerian Tenaga Kerja di Singapura. Mereka harus membuktikan bahwa mereka sudah berusaha mencari karyawan dari citizen atau locally yang ada di Singapura, ya baik itu citizen maupun permanent resident. Buktinya biasanya adalah mempublikasikan lowongan pekerjaan di beberapa tempat sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh MOM. Nah, ketika dalam jangka waktu sebulan atau 2 bulan, saya lupa lagi, tidak ada citizen atau warga negara atau permanent resident yang melamar, maka perusahaan tersebut bisa meng-hire karyawan baru dari luar negeri. Dan setelah masuk pun seperti biasa di semua negara, itu ada ketentuan berapa persen karyawan lokal dibandingkan dengan karyawan yang foreigner. Jadi tips nomor 2 adalah kumpulkan dulu pengalaman, karena tanpa pengalaman, kalau fresh graduate melamar pekerjaan di sini, itu kemungkinan untuk diterimanya hampir nol, karena mereka banyak sekali fresh graduate juga di sini atau di luar negeri, di negara manapun yang mau yang bisa mengisi fresh graduate role gitu, karena itu kedudukannya sama. Jadi nggak ada benefit buat negara tertentu itu untuk menerima kita atau memberikan izin kerja kepada kita untuk bekerja di negaranya tanpa kita memiliki pengalaman kerja atau skill. Jadi sekali lagi, yang pertama, kalian kuliah di luar negeri. Yang kedua, kumpulkan dulu pengalaman. Kalau pengalaman saya waktu itu, ada 2 kasus. Waktu itu saya ceritakan dulu bagaimana ceritanya saya sampai kerja di Singapura. Jadi waktu itu lulus kuliah, saya kerja dulu 1 bulan di lab untuk dosen mengerjakan sebuah proyek di Jakarta. Itu untuk 1 bulan. Nah, kemudian ada perusahaan multinasional yang mencari fresh graduate. Waktu itu cukup banyak. Mereka membuka semacam vacancy. Waktu itu saya ikut, dan kalau nggak salah itu ada sekitar lebih dari 10 orang dari angkatan saya waktu itu di universitas itu yang diterima bekerja di Jakarta. Ini adalah perusahaan multinasional. Jadi tipsnya adalah kumpulkan pengalaman, tapi usahakan kalian cari pekerjaan di perusahaan multinasional, ya. Karena kemungkinannya adalah perusahaan multinasional biasanya mempunyai branch di beberapa negara luar dari Indonesia. Dan dia juga, perusahaan multinasional asing ya, dia paling enggak dia punya headquarter di luar Indonesia. Nah, di situ kalian kalau mengumpulkan skill dan pengalaman di perusahaan itu, setelah berapa tahun bekerja, itu ada kemungkinan atau peluang yang lebih besar untuk bisa, baik itu kalian mengajukan diri meminta kesempatan untuk bekerja di headquarter perusahaan tersebut atau di cabang lain perusahaan tersebut di luar negeri. Nah, kembali lagi cerita saya. Jadi waktu itu akhirnya saya bekerja di perusahaan ini di Jakarta selama 6 tahun, ya. Nah, kenapa saya tiba-tiba setelah 6 tahun itu pindah ke luar negeri? Karena di tahun ketiga itu ada 1 orang teman saya yang dia mendapatkan tawaran untuk bekerja di sebuah perusahaan multinasional, yang perusahaan itu ada di Indonesia, tapi dia ternyata ditempatkan di luar negeri gitu, dan dia dipindahkan dari satu negara ke negara lain. Kemudian tahun keempat ada lagi 1 orang lagi pindah ke perusahaan kompetitor waktu itu yang ada di Singapura. Nah, akhirnya saya berpikiran bahwa ternyata setelah 3 tahun 4 tahun itu skill kita sudah bisa dipakai untuk
melamar atau mendapatkan peluang untuk bekerja di luar negeri, dan itu sudah bisa dihargai oleh baik negara tempat perusahaan itu berada ataupun perusahaan itu sendiri. Akhirnya di tahun ke-6 saya bekerja di Jakarta. Saya coba cari-cari pekerjaan, cari-cari lowongan di internet. Terus saya juga selalu update CV atau pengalaman kerja di LinkedIn, dan usahakan kalian connect ke headhunter. Itu akan sangat membantu karena dia punya banyak sekali peluang dari klien-kliennya yang lagi mencari karyawan baru. Waktu itu kesempatan saya pertama itu memang datang dari headhunter atau ya agen pencari talent lah, namanya headhunter. Waktu itu saya ditawarkan untuk interview di sebuah perusahaan di Singapura. Itu tahun 2011-2012. Dan akhirnya saya menjalani interview secara remote dengan telepon. Saya waktu itu cuma satu kali interview, dan kebetulan yang menjadi head of department-nya adalah salah satu karyawan yang pernah bekerja di perusahaan tempat saya bekerja di Jakarta. Dia alumni dari tempat saya bekerja di Jakarta, dan dia tahu orang-orang yang saya tahu. Kebetulan saya waktu itu tidak secara langsung kenal dengan orang dengan user yang mewawancarai saya ini, tapi dia tahu orang-orang yang saya tahu. Dan akhirnya waktu itu satu kali wawancara, kemudian kurang dari sebulan headhunternya udah kontak lagi bahwa saya diterima untuk bekerja di perusahaan tersebut di Singapura. Nah, prosesnya waktu itu setelah saya diterima, mereka kirim offer letter yang isinya adalah terms and condition. Terus saya dapat gaji berapa, benefitnya apa aja. Kalau nggak salah waktu itu saya dikasih, saya dan keluarga di-provide tiket dari Jakarta, tiket pesawat dari Jakarta ke Singapura, termasuk taksi atau transportasi darat. Kemudian waktu itu juga mereka provide semacam relocation allowance untuk saya bisa untuk expense yang diperlukan untuk relokasi dari Jakarta ke Singapura. Jadi mereka tanggung transportasi barang-barang saya, household ya, dan dari Jakarta pindah ke Singapura. Itu ada berapa meter kubik yang mereka tanggung. Kalau nggak salah 8 kubik meter lah kalau nggak salah. Nah, kemudian yang terakhir ini yang juga nggak kalah penting, karena tanpa ini kita nggak bisa pindah, yaitu izin kerja. Jadi setelah saya dikasih offering letter, kemudian ada negosiasi sedikit, nggak bisa terlalu banyak karena saya juga baru pertama kali pindah kerja ke luar negeri, jadi saya menganggap bahwa saya belum layak untuk bisa negosiasi terlalu tinggi gitu. Kemudian saya juga melihat bahwa range gaji yang mereka tawarkan itu jauh di atas daripada range gaji yang saya terima di Jakarta. Karena memang untuk kalian ketahui, range gaji karyawan di Jakarta itu cukup rendah dibandingkan dengan range gaji yang ada di Singapura. Nah, akhirnya saya terima saya accept offer dari mereka, kemudian saya sign, saya kirim balik itu offer letternya, dan dari situ mereka langsung proses untuk pengajuan izin kerja saya dan pengajuan untuk izin tinggal keluarga, yaitu Fafa dan Mama Fafa. Mereka sebagai dependen dari saya. Banyak dokumen yang harus dikirimkan waktu itu. Kemudian akhirnya dalam waktu kurang dari 2 bulan, sebulan lebih kalau nggak salah, itu saya mendapatkan in principle approval atau approval. Ya, in principle approval itu semacam letter dari Ministry of Manpower-nya Singapura yang memberitahu bahwa saya sudah diterima, izin tinggal kerja saya sudah di-accept dan akan dikeluarkan, dan dengan letter itu saya sudah bisa masuk ke Singapura sambil menunggu kartu employment pass saya jadi dan dependent pass Fafa dan Mama Fafa jadi. Setelah saya terima in principle letter, terus saya ajukan, jadi saya mengajukan resignation letter ke tempat saya bekerja sebelumnya di Jakarta itu sesaat setelah saya menerima in principle letter. Jadi tipsnya jangan sampai kalian resign tapi belum dapat in principle letter untuk izin kerja. Meskipun misalnya kita sudah sign accept the offer dari perusahaan di luar negeri, tapi sebelum dapat visa kerja jangan sampai resign dulu, karena belum tentu visa kerja, izin kerja kita itu diterima atau di approve oleh negara tersebut. Oh, satu lagi, tadi allowance yang benefit yang saya dapat, salah satunya lagi adalah saya diberikan 1 bulan
free akomodasi di Singapura sebelum saya mendapatkan tempat tinggal yang permanen di Singapura. Jadi selama sebulan itu saya dikasih tempat tinggal, memberikan waktu untuk saya untuk settle dan mencari tempat tinggal untuk saya sewa di Singapura ya. Nah, itulah akhirnya saya pindah ke Singapura setelah 6 tahun bekerja di Jakarta. Oke, itu proses saya pindah ke Singapura. Tapi tipsnya adalah kalian bekerja dulu di Indonesia, kumpulkan pengalaman dan skill, ya sebaik-baiknya tentunya untuk menunjukkan bahwa kalian itu layak untuk diterima kerja oleh perusahaan baru di luar negeri. Tips selanjutnya, tadi sudah saya ceritakan di dalam cerita saya itu ada tipsnya adalah sering-sering menghubungi headhunter. Jadi dia itu emang kerjaannya nyari menghubungkan antara calon employer dengan calon employee ya. Tipsnya adalah sering-sering kalian cari sebanyak-banyaknya headhunter dan maintain komunikasi dengan mereka. Karena kemungkinan besar yang paling cepat itu dari situ. Kalian juga bisa ikutan banyak website yang bisa kalian ikuti menjadi member, free member lah atau member berbayar. Salah satunya ada Glassdoor contohnya. Nah di situ juga kalian bisa lihat juga range salary yang si employer itu akan offer gitu. Jadi kalian bisa banding-bandingkan di situ dan itu tiap kali ada lowongan pekerjaan atau vacancy itu akan selalu ada di situ. Nah, tips selanjutnya adalah itu diambil juga dari pengalaman saya. Tips selanjutnya adalah ketika kalian pertama kali mendapatkan offer itu kalian boleh nego, kalian tanya-tanya segala macam biar nggak dibodoh-bodohin, tapi kalau bisa accept dulu. Karena waktu itu pun saya karena nggak terlalu banyak nego, saya accept dulu, saya pindah. Dan ternyata setelah saya pindah itu pada beberapa bulan pertama biaya yang saya keluarkan dengan gaji yang masuk itu ternyata lebih banyak biaya yang dikeluarkan. Jadi pada saat itu beberapa bulan pertama saya harus saya harus top up dari tabungan gitu. Meskipun saya kerja di luar negeri tapi saya harus top up di tabungan. Tapi seiring berjalannya waktu gaji naik, terus saya coba tekan pengeluaran untuk pengeluaran, coba hemat di sana di beberapa aspek dan akhirnya setelah beberapa bulan mulai stabil dan setelah beberapa tahun penghasilan saya bisa menutupi dan bahkan saya bisa nabung lebih banyak daripada ketika saya bekerja di Indonesia. Tips selanjutnya, kalian bisa memanfaatkan jalur teman. Banyak sekali contoh kasus ketika teman kalian sudah bekerja di luar negeri, itu dia mempunyai koneksi langsung ke HR dan ke bosnya dia di tempat perusahaan bekerja, dan ketika ada lowongan dia bisa memberikan info itu secara langsung. Dan kadang-kadang di perusahaan, contohnya di tempat perusahaan saya bekerja itu ada namanya scheme referral scheme. Artinya si karyawan yang sudah bekerja di situ itu dia bisa merekomendasikan seseorang untuk masuk ke bekerja di situ ketika ada lowongan, dan orang tersebut bisa mendapatkan kayak semacam referral bonus dari ketika yang dia rekomendasikan itu bekerja di situ dan stay selama jangka waktu tertentu. Jadi benefit buat teman kita yang sudah bekerja di situ dan benefit juga buat kita, kita mendapatkan info langsung dari dia. Dan kalau misalnya kita pernah bekerja bersama-sama dia, kita bisa juga meminta dia untuk memberikan positive feedback ke usernya langsung gitu. Nah di situ biasanya akan lebih gampang untuk diterima karena direkomendasikan langsung oleh teman kita itu. Itu sekilas tentang tips bagaimana agar kalian bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Buat teman-teman yang sudah bekerja di luar negeri dan mempunyai tips yang belum saya sebutkan tadi, silakan komen di bawah. Untuk kalian yang mempunyai pertanyaan juga silakan komen di bawah. Nanti kalau misalnya ada tips yang baru, saya bisa update di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan share video ini kalau kalian merasa ada teman-teman kalian yang memerlukan informasi ini. Semoga bermanfaat. Till next time.